Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan terangkan fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah beruntung bagi orang-orang yang pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah bahagia bagi orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya dalam mimpi. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang pernah melihat wajahmu wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'ad, maka dia akan bahagia. Maka dia akan beruntung. Allah akan memberikannya taufik dan hidayah. Allah akan mengucurinya rahmat. Maka dari itu beruntunglah bagi orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kenikmatan, jangankan dunia yang tidak ada harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga pun tidak ada satu kenikmatan yang melebihi daripada berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kenikmatan, keistimewaan di dalam surga dibandingkan dengan melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, qala ba'dul akabir su'ila ba'dul arifin. Sebagian orang-orang arif billah pernah ditanya, hal syai'un aladzu min na'imil jannah? Apakah ada sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan surga? Surga sangat luar biasa istimewa. Fasilitasnya yang Allah sediakan untuk orang-orang ahli surga. Akan tetapi seorang arif billah ketika ditanya, adakah kelezatan, kenikmatan daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga? Qala lahum, orang arif billah ini mengatakan kepada mereka, an-nadharu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdah. Melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata, secara sadar, itulah kenikmatan yang paling agung. Itulah kenikmatan yang paling hebat daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma arina wajha habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga bahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang pernah mimpi. Di alam dunianya pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fasayarani fil yaqdhah. Wala yatamatsalu syaitanu bi," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pernah mimpi berjumpa, melihat di dalam mimpinya wajahku, maka dia akan melihatku secara sadar. Lianna syaitan la yatamatsal bi. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupaiku. Selain Rasulullah, syaitan bisa menyerupai. Selain Rasulullah, syaitan bisa menyerupai. Tapi syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, ulama mengatakan bahwa ini adalah satu kabar gembira bagi orang-orang yang pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung bagi salah satu umat yang pernah mimpi melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pun jangan kita artikan bahwa orang yang pernah mimpi di alam dunia dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sadar di alam barzakh atau di alam akhirat, bukan. Karena di alam barzakh dan di alam akhirat semua manusia, sairal umam, semua umat akan melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditunjukkan oleh Allah bagaimana kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat di mana ini sudah jadi tempat areanya Rasulullah. Jadi Allah memang ingin menunjukkan ini loh. Sosok yang hamba yang paling saya cintai. Sosok hamba yang paling mulia. Saya akan tunjukkan bagaimana sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Allah Muhammad ibnu Abdullah. Jadi tunjukkan semua. Maka dari itu hadis ini menerangkan bahwa orang yang pernah mimpi melihat wajahnya Rasulullah, maka dia akan melihat wajahnya Rasulullah walau gubailal maut bihunaiha. Walaupun sebentar sebelum matinya orang ini, dia akan melihat wajahnya Rasulullah secara sadar. Ini janji Rasulullah. Ini bukan janji siapa-siapa. Man idza qala sadaq. Ini Rasulullah yang janji. Tidaklah dia berkata kecuali betul-betul jujur. Tidaklah beliau ini berkata kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua orang yang bisa melihat wajahnya Rasulullah. Tidak semua orang bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Karena mimpi berjumpa Rasulullah itu muhibah minallahi ta'ala. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan didapatkan karena ibadah. Dan bukan didapatkan karena banyaknya ilmu.
Walaupun ada orang misalkan banyak ibadah, ilmunya banyak, belum tentu dia bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini muhibah, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita bisa baca kitab apa, kitab gundul kita kuasai, belum tentu bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu bisa mimpi melihat wajah yang paling sempurna, yaitu wajahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tunalu bi kasratil ibadah wal ilm. Fakam minal awam yatakarrar lahu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang awam? Orang awam, bukan ahli ibadah. Walaysa min dhi ilmin, bukan orang yang banyak ilmunya. Akan tetapi sering dia bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Karena ini muhibah, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kenapa orang awam ini bisa sering berjumpa dengan Rasulullah, sering mimpi melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahada min guwatit ta'alluq wal mahabbah wasyauq. Dikarenakan dia saking kuat ikatan batinnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat rasa cintanya, mahabbahnya, kuat rasa rindunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua orang yang ahli ibadah, tidak semua orang yang punya ilmu bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Tapi bagi orang yang ahli ibadah, bagi orang yang punya ilmu, kalau dia kuat ta'alluqnya kepada Rasulullah, maka dia akan sering bermimpi melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu cerita. Ada ulama Al-Wahabiyah. Diceritakan di dalam kitab Ar-Raudul Fa'iq. Maaf, diceritakan di kitab Fawaidul Mukhtar. Karya Al-Habib, tulisan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang beliau catat dari faedah manfaat gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Di situ diceritakan qila li ba'di ulama'il Wahabiyah. Dikatakan kepada ulama-ulama Wahabiyah, "An-nasu yadda'una annahum yarawna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala kadzabu. Ana qa'imun bid-da'wati 40 sanah wa ma ra'aituhu aw ma hadha ma'na." Ini ada satu orang tanya kepada ulama Wahabiyah. Wahai ustaz, wahai alim, banyak orang yang mengaku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang tanya kepada ulama Wahabiyah. Apa kata seorang alim dari Wahabiyah ini? Faqala kadzabu. Mereka itu bohong. Mereka itu dusta. Kenapa? Ana qa'imun bid-da'wah 40 sanah wa ma ra'aituhu. Saya ini bergelut dakwah selama 40 tahun. Saya tidak pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama Wahabiyah pun mendustakan kepada orang-orang yang mengaku pernah mimpi Rasulullah. Apalagi melihat secara sadar wajahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ulama Wahabiyah itu mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak ada ta'alluq.
Karena tidak ada ta'alluqnya mereka kepada Rasulullah. Tidak ada ta'alluq yang sangat kuat. Ikatan batinnya kurang kuat. Ikatan mahabbahnya kurang kuat. Ikatan syauq, rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat. Maka mereka tidak akan mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allahumma arina wajha habibika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita yang sangat menarik tentang salah satu ulama yang bernama Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli. Ya'ti ila ummihi wa yaqulu laha. Ini beliau masih usia kecil. Kurang lebih usia 7-9 tahun. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli ini datang kepada ibunya. Datang kepada ibunya dan mengatakan, "Ya wahai ibuku, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Wahai ibuku, aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Masih kecil, beliau pernah mimpi melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu lahu. Dan ibunya pun berkata kepada anaknya, "Ma anta birajulin." Kamu ini nak belum menjadi laki-laki. Belum menjadi seorang laki-laki karena kamu baru mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa jadi seorang laki-laki yang hakiki kalau engkau bisa melihat wajahnya Rasulullah secara sadar. La takunu rajulan hatta tarahu sallallahu alaihi wasallam yaqdah. Coba. Masya Allah. Ini ibunya. Cara mendidik anaknya. Thumma ata ilaiha. Kemudian besoknya lagi, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli ini mendatangi ibunya dan mengatakan lagi, "Inni ra'aituhu fil manam." Wahai ibuku, malam ini juga saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua kalinya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli mendatangi ibunya dan menceritakan bahwa dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu. Ibunya pun berkata kepada Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli, "Qad qultu lak." Wahai anakku, aku telah mengatakan beberapa kali kepada kamu, la takun rajulan hatta tarahu yaqdha. Kamu belum dikatakan seorang laki-laki sampai engkau melihat Rasulullah secara nyata. Jadi kalau belum berjumpa dengan Rasulullah secara sadar, maka belum dikatakan seorang laki-laki sama ibunya. Masya Allah. Fa'ata ilaiha yawman wa qala laha inni ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam al-barihata yaqdha. Faqalat lahu al-an syara'ta fi maqamir rujuliyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari yang ketiga, anaknya yang bernama Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli mendatangi ibunya dan menceritakan, "Ya wahai ibuku, malam ini aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nyata, secara sadar." Apa kata ibunya? Faqalat lahu al-an syara'ta fi maqamir rujuliyah.
Sekarang nak, kamu baru sampai kepada level rojuliyah. Kamu baru diakui bahwa kamu ini laki-laki. Karena engkau melihat langsung secara sadar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang pernah mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi secara yaqظah. Dan banyak sekali cerita-cerita daripada aslafun salih yang pernah mimpi dan pernah berjumpa langsung secara sadar, melihat wajahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu cerita, salah satu ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Rifai, ketika beliau mendatangi berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para jamaahnya yang di saat itu jumlah daripada pengikutnya 90.000. 90.000 jamaahnya ngikut sama Syekh Ahmad Ar-Rifai untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, wa dakhala ilal haram, waqafa fil muwajaha wa ansyada qawlahu. Begitu sampai di Madinah dan masuk ke Haramul Madinah, begitu sudah berhadapan di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tukabbirul arda anni fahiya naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay dhahdha biha syafati. Famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Ini Syekh Ahmad Ar-Rifai begitu sampai berhadapan di maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutarakan salah satu syair yang sangat indah. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, di keadaan jauh ruhku aku kirim, tugabbirul arda anni fahiya naibati, mencium tanah dan mengucapkan salam. Ini rohnya Syekh Ahmad Ar-Rifai maksudnya. Dari jauh sudah betul-betul menguatkan ikatan batinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh sudah Syekh Ahmad Rifai menguatkan rasa mahabbahnya, menguatkan rasa rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai wakil daripada jasadnya Syekh Ahmad Rifai. Dan begitu sampai di makam Rasulullah, bukan rohnya saja, tapi jasadnya Syekh Ahmad Rifai dengan rohnya datang kepada Rasulullah. Sudah berhadap-hadapan di maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Ya Rasulullah, ulurkan tangan kananmu ya Rasulullah, agar kedua bibirku bisa mencium tanganmu yang sempurna, tanganmu yang indah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa yang terjadi? Fakharajat minal qabri syarifi yaduhu syarifah. Langsung itu keluar daripada makamnya Rasulullah, tangannya Rasulullah, dan mengulurkan tangannya kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Faqabbalaha wan nasu yanzuruna ilaih. Begitu Rasulullah mengulurkan tangannya dari
makamnya yang mulia. Begitu diulurkan sama Rasulullah tangannya, akhirnya langsung dicium sama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan manusia di saat itu, tis'una alfan, para pengikutnya. 90.000 jamaah yang hadir di saat itu menyaksikan bagaimana tangannya Rasulullah keluar daripada makamnya. Dan dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan banyak sekali cerita tentang para aslafun salih, para aulia, dan bahkan orang awam pun banyak yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang pernah mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beberapa sholawat yang kalau kita baca itu bisa menyebabkan kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 1000 kali. 1000 kali kalau kita membaca sholawat Ibrahimiyah itu bisa menyebabkan kita mimpi berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa melihat wajahnya yang indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa mencium tangannya yang indah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.